Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suri Pamuji, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kinanti Andi Rahayu, NIM 2017 402040 dari kelompok 12 kelas 3 PIR. Saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi peserta didik atau administrasi kesiswaan. Materi yang akan saya sampaikan saya ambil dari artikel yang berjudul Administrasi Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Heru Setiawan, MPDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Suri Pamuji, MPDI. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi inti, yaitu materi administrasi kesiswaan, saya terlebih dahulu akan memaparkan sedikit mengenai gambaran umum tentang apa sih administrasi peserta didik atau administrasi kesiswaan itu sendiri. Jadi, administrasi pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, administrasi merupakan suatu sistem yang terpaut dengan organisasi. Bahkan, dapat dinyatakan pula bahwa administrasi adalah upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh. Maka dari itu, pendidik diharapkan mampu dalam melaksanakan administrasi bagi siswanya. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka perlu mengerti tentang administrasi kesiswaan atau peserta didik tersebut. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta layanan dalam hal yang berkaitan dengan murid di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan selama berada di sekolah, sampai dengan menyelesaikan pendidikannya. Baik, setelah tadi saya sedikit memaparkan mengenai gambaran umum tentang administrasi kesiswaan, selanjutnya saya akan mulai memasuki materi inti, yaitu saya akan memaparkan mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru, baik itu belajar maupun pengantar. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dari ketentuan sekolah yang berlaku. Baik, setelah tadi saya memaparkan mengenai pengertian dari administrasi pendidikan, selanjutnya saya akan menyampaikan poin kedua, yaitu tentang tujuan administrasi peserta didik. Baik, saya akan menjelaskannya. Jadi, secara umum, administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut mendukung proses belajar. Mendukung proses belajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur dan keseluruhan. Adapun tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik.
menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, dan menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan tujuan administrasi peserta didik menurut M. Signol yaitu: yang pertama, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. 2. Membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. 3. Membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. 4. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kegiatan yang kreatif. 5. Membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok. 6. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain. 7. Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dalam program kegiatan peserta didik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang dimiliki peserta agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap suatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat, sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikan dengan maksimal. Selain tujuan, saya juga akan membahas sedikit mengenai apa sih peranan dan prinsip administrasi kesiswaan. Jadi, peranan administrasi kesiswaan adalah: yang pertama, peranan administrasi kesiswaan adalah menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan proses pendidikan. Kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu setelah itu, ada prinsip-prinsip administrasi kesiswaan. Prinsip adalah suatu pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip administrasi kesiswaan adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Jadi, prinsip-prinsip dari administrasi kesiswaan tersebut diantara lain adalah: yang pertama, administrasi kesiswaan sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Kedua, segala bentuk kegiatan administrasi kesiswaan harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Ketiga, kegiatan administrasi kesiswaan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Keempat, kegiatan administrasi kesiswaan harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. 5. Kegiatan administrasi kesiswaan harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, di mana kemandirian ini akan memotivasi anak untuk tidak tergantung kepada orang lain. Sedangkan kegiatan yang diupayakan oleh administrasi kesiswaan harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun di masa depannya. Baik, setelah tadi saya telah menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari administrasi peserta didik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai proses administrasi peserta didik. Jadi, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Apa saja kegiatannya?
yaitu kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, penetapan daya tampung. Kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Lalu yang ketiga, membentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Lalu poin yang kedua adalah selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadinya di luar sekolah. Lalu, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid. Ini adalah, yang pertama adalah orientasi untuk murid baru. Jadi kegiatan dalam orientasi murid baru itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perkenalan. Kedua, penjelasan tata tertib sekolah. Yang ketiga, penjelasan tentang fasilitas sekolah. Lalu, ada peraturan kehadiran murid. Nah, beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid diantaranya adalah yang pertama, papan absensi harian murid. Lalu yang kedua, buku absensi harian murid. Ketiga, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Lalu yang terakhir ada papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Selain itu juga ada promosi dan mutasi murid yang terdiri dari prinsip-prinsip promosi dan mutasi. Lalu poin ketiga ada prosedur mutasi. Nah, setelah itu ada tata tertib sekolah. Yang pertama, ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah itu tidak pada tempatnya atau tidak pantas. Lalu kegiatan terakhir pada proses administrasi peserta didik adalah pada kegiatan akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Nah, administrasi yang digunakan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, pelaksanaan ujian nasional. Kedua, kenaikan kelas. Dan yang ketiga adalah instrumen administrasi peserta didik, baik itu manual maupun elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku lager, buku rapot, dan buku mutasi. Nah, untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Nah, instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Nah, apa saja sih instrumen dan alat-alat tersebut? Jadi yang pertama itu ada buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini merupakan gambaran keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah.
Lalu yang terakhir ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya apa saja? Misalnya ada fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin terakhir yaitu ada poin mengenai peran guru dalam administrasi peserta didik. Jadi, apa saja sih peran guru dalam administrasi peserta didik itu sendiri? Baik, saya akan menjelaskannya. Di antara peranan guru dalam pengelolaan murid adalah yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 sampai kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. 4. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir ialah menentukan untuk masa depan selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh ataupun panutan bagi murid-muridnya. Alhamdulillah, semua materi telah saya sampaikan, mulai dari pengertian, tujuan, proses, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya maupun menanggapi mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Silahkan pertanyaan teman-teman bisa diketik di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.